Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan kita yang dahsyat, Dia yang hebat untuk selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pendewa sunatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita namanya. Haleluya. Pendewa sembahnya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita, Tuhan yang berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, kemuliaan bagimu, sanjungan bagimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Penuhi hatiku dengan hari-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih
kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kau yang kami rindukan, berdiam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu penuhi kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu penuhi umat-Mu, pulihkan umat-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah menyertai kami, melingkupi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik memperbaharui kekuatan Anda atau renewing your strength. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba mohon mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini dan mengurapi setiap keluarga MDC dan jemaat Tuhan di mana saja mereka berada yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Agar kebenaran firman-Mu mengubah paradigma kami, memperbaharui cara pandang kami, dan merubah sikap perilaku kami. Dengan demikian kehidupan kami seturut kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan di nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, menanti dengan jadwal yang tidak jelas pada umumnya akan dipandang orang sebagai hal yang menggelisahkan. Namun bila kita mengetahui bahwa yang kita nantikan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka kita akan melewati masa penantian itu tanpa merasa resah. Sebagai contoh, penantian dengan jadwal yang tidak jelas akan terasa menggelisahkan dapat kita lihat di berbagai bandara. Ketika terjadi penundaan penerbangan dan tidak ada kejelasan kapan penerbangan tersebut akan diberangkatkan, kita akan melihat para calon penumpang mulai merasa gelisah. Sesudah menunggu 1 jam lebih dan belum juga ada pengumuman tentang berapa lama penundaan akan berlangsung, silih berganti mereka datang ke counter petugas maskapai penerbangan dan berkata, kapan pesawat akan diberangkatkan? Seperti yang sering terjadi, petugas akan menjawab, belum tahu Pak, karena belum ada informasi dari bagian pemberangkatan. 2 jam kemudian, yaitu sesudah menunggu lebih dari 3 jam dan mereka masih juga memperoleh jawaban yang sama, maka kita akan melihat para calon penumpang mulai berkerumun di depan konter untuk melampiaskan kekesalan hati mereka kepada sang petugas. Walaupun mereka tahu bahwa semua ini bukan karena kesalahan dari sang petugas, namun karena sistem manajemen dari maskapai penerbangan tidak dapat diandalkan, tetap saja mereka menumpahkan kemarahan mereka kepada si petugas di counter tersebut. Mengapa? Karena memang penantian dengan jadwal yang tidak jelas
akan membuat orang merasa gelisah. Tetapi tidak demikian halnya bila yang kita nantikan adalah pribadi yang kita kenal sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Walaupun kita harus menanti dengan jadwal yang tidak jelas, namun kita akan dapat melewati masa penantian itu dengan hati yang teduh. Penantian kita kepada uluran tangannya untuk menolong kita dan menggenapi rencana serta janjinya tidak akan sia-sia. Di samping itu, walaupun kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka masa penantian itu akan dapat kita lewati dengan hati yang teduh. Walaupun kita tidak mengetahui kapan Tuhan akan bertindak, namun hati kita akan merasa tenang. Sebab kita tahu bahwa kita sedang menantikan pribadi yang dapat dipercaya. Bahkan melalui penantian itu kita akan semakin mengenal siapakah Allah kita yang sesungguhnya. Yaitu bahwa dalam masa penantian Dia akan memperbarui kekuatan kita. Oleh karena itu apabila saat ini saudara sedang berada dalam penantian atau in waiting, dan saudara tidak tahu berapa lama saudara harus menunggu, ingatlah kebenaran ini. Yaitu Tuhan mengizinkan saudara untuk melewati masa penantian agar saudara semakin mengenal siapakah Allahmu yang sesungguhnya. Bahkan dalam masa penantian itu Dia akan memperbaharui kekuatan saudara. Hal itulah yang Allah utarakan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca ayat tersebut. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kepada umatnya yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel, dan yang di dalam ayat 27 berkata bahwa Tuhan telah melupakan dirinya. Di dalam ayat 28 sampai 31 Tuhan menjelaskan bahwa mereka harus menantikan Tuhan untuk memulihkan mereka. Apakah ayat 27 ini mengena di hati saudara? Yaitu karena di saat ini, di dalam masa menantikan Tuhan untuk mengendapi janjinya bagi diri saudara, saudara merasa resah dan berkata, Tuhan sudah melupakan diriku dan tidak memperhatikan doaku. Keluhan yang mengakibatkan masa penantian itu terasa sangat berat bagi diri saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku, minggu yang lalu berdasarkan Yesaya pasal 64 ayat 4, kita telah mempelajari jawaban terhadap mitos-mitos dalam menantikan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa penantian dalam pengharapan dan bukan dalam kekecewaan. Sekarang berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar bahwa masa penantian akan menolong kita untuk semakin mengenal siapakah Allah kita yang sebenarnya. Yaitu bahwa Dia akan memperbarui kekuatan kita. Seperti yang diuraikan di dalam ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Sebab di dalam menantikan Tuhan, kita akan semakin mengenal Allah kita.
Tentang hal itu di dalam ayat 28 sampai 31 disebut bahwa kita akan mengenal 3 sifat Tuhan. Ketiga sifat Allah yang akan kita kenal dalam masa penantian tersebut adalah, yaitu pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Saya ulangi, Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang berdaulat sehingga ia akan bekerja tanpa bergantung kepada apapun dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, ia mampu melaksanakan apapun yang ia rencanakan. Sesukar apapun keadaan yang kita alami, semua itu tidak akan mampu mencegah Allah untuk bertindak guna mewujudkan janjinya. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, ia mampu melaksanakan apapun yang ia rencanakan. Hal tersebut Allah utarakan kepada umatnya yang dicatat dalam ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terhadap keluhan umatnya ini, Tuhan menjawab dengan berkata, mengapa engkau berkata seperti itu? Artinya, keluhan mereka tidak sesuai dengan realitas dari Tuhan yang sesungguhnya. Selanjutnya di ayat 28 Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di sini Allah berkata bahwa dialah yang menciptakan bumi dan alam semesta. Kata mencipta di dalam ayat ini dari bahasa Ibrani adalah bara. Artinya menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada. Atau dalam bahasa Latin, creatio ex nihilo. Kata ini hanya dapat digunakan oleh Allah saja. Sebab hanya Dia yang mampu mencipta, sedangkan manusia hanya mampu membuat. Membuat artinya mengubah dari yang sudah ada menjadi yang baru. Sedangkan mencipta artinya menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Lihatlah seorang tukang sulap yang mengambil sebuah topi. Ia menunjukkan kepada para penonton bahwa topi itu dalam keadaan kosong. Lalu ia meletakkan topi tadi di atas meja dan kemudian dengan tongkatnya menyentuh topi itu sambil berkata, abrakadabra. Topi itu ia angkat, muncul seekor kelinci. Ia bukan menciptakan kelinci tersebut. Si tukang sulap hanya menyembunyikan dan dengan trik tertentu ia mengeluarkan kelinci itu dari tempat ia sembunyikan. Seorang mengubah lagu duduk di belakang piano. Kemudian ia menekan tuts piano dan lahirlah sebuah lagu yang indah. Sesungguhnya ia tidak menciptakan lagu tersebut. Namun sekedar merangkai nada-nada yang sebelumnya sudah ada. Ia merangkai nada-nada yang sudah ada itu dengan irama yang ia inginkan. Singkat kata, hanya Allah saja yang mampu mencipta. Manusia hanya sanggup membuat, yaitu mengubah apa yang sebelumnya sudah ada menjadi yang baru. Hanya Allah yang mampu mencipta, sebab Dia Maha Kuasa dan berdaulat. Kuasanya tidak berubah. Itu sebabnya Dia di dalam ayat 28 tadi disebutkan sebagai Allah yang kekal, serta tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di dalam masa penantian kita akan mengenal bahwa itulah Allah kita. Pengenalan yang membuat kita dapat melewati masa penantian dengan tidak merasa gelisah, namun dengan hati yang teduh. Berikutnya yang kedua, menantikan Tuhan akan membuat kita mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Saya ulangi, Allah adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Hikmatnya tidak terbatas karena Dia adalah pribadi yang Maha tahu. Tidak ada apapun yang tersembunyi di matanya. Ia mengetahui semuanya terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
di dalam kemahatauannya dan di dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu, ia mampu mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya. Ketidakterbatasan dari hikmatnya ini Allah kemukakan di dalam kalimat terakhir dari ayat 28. Di situ ia berkata sebagai berikut. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Perhatikan kalimat berikutnya. Tidak terduga pengertiannya. Kata tidak terduga dalam kalimat ini dalam bahasa Inggris adalah inscrutable. Yang artinya adalah tak terselidiki. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 33. Yaitu tak terselidiki keputusan-keputusan Allah sebab hikmat dan pengetahuannya sangat dalam. Tidak terbatas sehingga melampaui kesanggupan manusia untuk memahaminya. Di dalam hikmat yang tak terbatas itu, ia menata seluruh alam semesta sehingga menjadi teratur dan indah sebagaimana yang kita lihat. Kalau saja kita mau membuka mata kita dan melihat keteraturan dari alam semesta ini, kita pasti akan mengakui bahwa di balik semua itu terdapat pribadi yang maha berhikmat dan yang sanggup mengatur semuanya ada dengan sempurna. Itulah Allah. Kesadaran ini membuat Kolonel Michael Good, astronot NASA yang telah 2 kali terbang ke luar angkasa dengan pesawat ulang-alik atau Space Shuttle Atlantis dan beberapa kali melakukan spacewalk atau berjalan di luar pesawat sementara dirinya berada di luar angkasa, berkata bahwa tidak ada ateis di lubang pertahanan, tetapi kemungkinan tidak ada para ateis di dalam roket. Yang ia maksudkan yaitu di tengah hujan peluru dan mortir, ketika para prajurit harus bersembunyi di foxholes atau lubang-lubang pertahanan, mereka akan sadar bahwa mereka memerlukan pertolongan Tuhan agar dapat selamat dari dan tidak tewas di medan pertempuran. Itulah sebabnya pepatah berkata, there is no atheist in foxholes. Tidak ada ateis di lubang pertahanan. Tetapi bukan itu saja. Michael Good juga berkata bahwa bila orang sudah berada di dalam roket dan melihat indahnya alam semesta, sangat besar kemungkinan yang bersangkutan akan menyadari kebesaran dari Tuhan. Tuhan yang dalam hikmatnya telah menciptakan seluruh alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu, bukan saja menata musim-musim dengan teratur, tetapi juga menetapkan waktu bila mana ia akan menggenapi rencana dan janjinya. Sehingga masa penantian kepada Tuhan tersebut akan membuat kita semakin mengenal hikmatnya yang tak terselidiki itu. Pengenalan yang membuat kita dapat melewati masa penantian dengan hati yang teduh. Selanjutnya yang ketiga, menantikan Tuhan akan membuat kita mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang kasih-Nya tidak terbatas. Saya ulangi, Allah adalah pribadi yang kasih-Nya tidak terbatas. Di dalam kasih-Nya itu, Ia bersedia menolong dan membangkitkan semangat dari orang-orang yang tak berdaya. Kasih yang tulus dan tanpa pamrih yang ada dalam hati seorang ibu terhadap anaknya, seperti itulah yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga dalam ayat 29 tentang Tuhan dituliskan sebagai berikut. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalimat itu secara tidak langsung menggambarkan kasih seorang ibu. Kasih yang menerima dan membentangkan masa depan yang baru bagi anaknya. Kasih seperti itulah yang diutarakan oleh Leon Jones, seorang hamba Tuhan yang menulis buku Principle and Practice of Preaching. Dia menulis, saya bertanya kepadamu, siapakah yang lebih besar, Thomas Alva Edison
atau ibunya. Memang kebanyakan orang hanya mengingat kehebatan dari Thomas Alva Edison, pribadi yang menemukan berbagai penemuan yang sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Namun pada umumnya orang tidak mengenal dan melupakan ibu dari Thomas Edison, yaitu Nancy Elliot. Di usia 7 tahun, Edison dipulangkan dari sekolah karena gurunya menyebut di depan kelas bahwa Edison adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental. Sang guru mengucapkan kata-kata tersebut karena Edison mengalami kesulitan untuk memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di kelas. Menanggapi penjelasan dari sang guru yang tidak memuaskan hatinya, Nancy Elliot mengambil keputusan untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah dan mengajar Edison di rumah. Ia mengajar anaknya membaca, menulis, dan aritmatika. Keputusan sang ibu yang disambut dengan senang hati oleh Edison, dan ia berjanji kepada dirinya sendiri, yaitu bahwa ia akan membuat ibunya merasa bangga pada dirinya. Janji yang ia penuhi dengan di kemudian hari menjadi seorang penemu yang hebat di dunia. Kasih seorang ibu yang tidak terbatas dan yang memberi kekuatan serta semangat yang baru kepada anaknya. Seperti itulah yang Allah sediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Kasih Allah akan semakin kita kenal di dalam masa penantian kita kepadanya. Sehingga dengan demikian masa penantian tersebut dapat kita lewati dengan kekuatan yang diperbaharui, yaitu seperti yang ditulis di dalam ayat 30 dan ayat 31 sebagai berikut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-turuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekarang apabila saudara menyadari tentang berharganya kuasa, hikmat dan kesetiaan Tuhan bagi diri Anda, utarakanlah kesadaran dan keyakinan saudara tersebut kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya kuasa, hikmat dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Atau kalimat lain yang menyatakan keyakinanmu bahwasanya kuasa, hikmat dan kasih Allah akan memampukan saudara untuk melewati masa penantian dengan kekuatan yang baru. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kuasa, hikmat dan kasih Allah itulah yang telah ditunjukkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Ia telah menebus kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Di dalam kuasa-Nya yang tidak terbatas, Ia telah bangkit dari kematian dan menjamin masa depan yang indah, yaitu yang sesuai dengan janji dan rencananya bagi kita. Di dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas, Ia akan menuntun dan membuka jalan bagi kita tepat pada waktunya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Marilah kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan Yesus di dalam pengharapan yang sungguh-sungguh kepadanya. Dalam iman yang teguh, mari kita membawa seluruh harapan dan beban dalam hati kita kepadanya. Kita yakin penantian kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus setia. Di dalam kesetiaannya, Dia pasti akan membuka jalan dan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat dalam menjawab doa kita. Sebagaimana Ia juga tidak pernah tergesa-gesa dalam melaksanakan janji. Ia memegang kendali atas segala perkara, termasuk masa depan kita. Rencananya selalu terbaik bagi kita karena Ia mengasihi kita. Sungguh dalam Yesus Kristus kita memiliki hari esok yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Saudara, marilah kita berdoa.
di hadirat-Nya. Saudara berdiam diri dan membuka hati seluas-luasnya kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengizinkan saudara dan saya untuk melewati masa penantian, agar saudara dan saya semakin mengenal siapa Allah-Mu yang sesungguhnya. Dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, ada 3 sifat Allah yang kita kenal dalam masa penantian tersebut. Yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, melampaui segala pergumulan hidupku. Dan aku bersyukur bahwa hikmat-Mu tak terbatas, yang menaungi, yang menuntun perjalananku. Apapun yang menjadi pergumulanku, aku bergantung kepada hikmat Tuhan. Dan juga kami hamba bersyukur bahwa kasih-Mu yang tak terbatas itu melingkupi hidupku, melingkupi keluargaku, dan memagari kehidupanku setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Meteraikanlah kebenaran ini dalam hidup kami, dan kami terus berjalan di dalam naungan kuasa-Mu, hikmat-Mu, dan kasih-Mu yang agung. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, pada pagi ini kita angkat ambil bagian dalam perjamuan kudus. Angkat roti yang ada di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya dan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena salib-Mu, Saudara-saudari bisa angkat cawan tinggi di atas kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mana darahnya telah mengalir, basuh dosa-dosa kita, dan menyucikan kita semua dari dosa dan pelanggaran kita. Mari kita meminumnya dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setia dan kebaikan-Mu bagi kami, sehingga pada pagi ini kami telah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa kuasa perjamuan kudus bekerja dalam hidup kami. Kami semakin hari semakin berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup dalam ketaatan, dalam takut akan Tuhan, dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Demi nama Yesus, firman yang hidup, yang telah menebus dosa-dosa kami, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus tinggal dan menyertai saudara-saudari sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.